Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para sahabat sekalian, dimana saja Anda berada, kembali kita ketemu di tongkrongan Gubuk Faedah. Para sahabat, ada sebuah pertanyaan dari akhina fillah, Ustadz Nizar Ibn Zain Al-Aidith. Beliau ini menanyakan tentang begini, Afwan Ustaz, ada soal. Sebagaimana kita ketahui bahwa jual beli harta ribawi itu terdapat beberapa syarat, sebagaimana dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i disebutkan bahwasanya jual beli harta ribawi apabila sejenis, misal emas dengan emas, maka harus memenuhi 3 syarat, yakni hulul atau kontan, takobut atau serah terima di majelis, dan tamathul atau beratnya harus sama. Dan apabila tidak sejenis, misal emas dengan perak, maka syaratnya hanya 2, yakni hulul dan takobut. Artinya menurut beliau yang dimaksud hulul di sini adalah kontan atau cash, terus kemudian takobut itu saling serah terima. Terus pertanyaannya adalah bagaimana dengan jual beli emas lewat toko-toko online? Ini begini para sahabat, jual beli online itu hukumnya sudah jelas, hukumnya adalah boleh. Akadnya namanya akad salam, ya, namanya akad salam, jual beli pesan. Kalau tidak akad salam, namanya jual beli dropship. Dropship itu masuk akad samsara, masuk akad maklaran, dan itu hukumnya juga diperbolehkan kalau untuk sistem dropship, asalkan satu, yaitu catatannya harus ada izin dari penjual asal. Dalam hal ini sudah tidak ada khilaf, sama sekali. Yang dipertanyakan sekarang adalah jual belinya itu objeknya barang ribawi. Barang ribawi itu barang apa sih? Barang ribawi itu barang yang bahannya terbuat dari emas, perak, terus kemudian bahan makanan. Kalau bahan makanan ini ya termasuk beras, jagung, dan lain sebagainya. Kalau jual beli barang ribawi sejenis, pertukaran barang ribawi sejenis, ya, pertukaran barang ribawi sejenis, misalkan emas dengan emas, maka syaratnya adalah harus 3 tadi memang, yaitu hulul, takobut, tamathul. Hulul itu jangan dimaknai sebagai bahwasanya kontan terus tidak boleh menunda waktu, itu bukan semacam itu ya. Tapi yang dimaksud sebagai hulul di sini adalah bahwasanya istilahnya itu adalah ada waktu pasti kapan barangnya itu diserahkan. Jadi ini yang dimaksud dengan istilah hulul. Jadi bukan kok kemudian kontan harus sekarang juga, enggak, tapi boleh untuk yang lain, boleh untuk waktunya berbeda pun juga boleh. Yang penting adalah imkanut takobut. Jadi yang paling penting adalah imkanut takobut atau imkanut taslim. Terus kemudian adalah takarannya sama. Jadi takaran atau timbangannya itu sama. Kalau misalkan emasnya 1 kilo, ya ditukar dengan 1 kilo, berasnya 1 kilo, ya ditukar dengan beras 1 kilo. Terus kemudian kalau peraknya 1 kilo, ya ditukar dengan perak 1 kilo. Nah ini nih sifatnya harus setara. Jadi begitu. Jadi makna kontan itu bukan makna kok sekarang juga, itu bukan. Nah, dari mana kita bisa mengetahui hal ini? Kita mengetahui hal ini berangkat dari hukum asal. Jadi berangkat dari hukum asalnya itu atau dalil asalnya, bukan hukum asal. Dalil asalnya itu adalah sebuah hadis yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dahabu bil dahabi, wal fiddatu bil fiddati, wal burru bil burri, wasyairu bis syairi, wat tamru bit tamri, wal milhu bil milhi, mithlan bi mithlin, sawaun bisawain, yadan biyatin. Mithlan bimithlin itu maknanya adalah tamathul, setara, timbangannya sama.
Terus kemudian sawaun bisawain, itu tadi sama penjelas. Jadi ini sebagai penjelas. Terus kemudian yad dan biadin itu maksudnya adalah bisa diserah terimakan. Jadi hukum asalnya cuma berangkat dari dalil asal ini, keterangannya cuma dua. Sebenarnya keterangan cuma dua, yaitu tamatsul dan kemudian takobut. Adanya hulul itu merupakan takhrijul asli minal takhrijul furu' minal asli. Jadi dari hasil penggalian hukum cabang dari dalil asal. Jadi begitu. Sehingga kemudian muncul istilah hulul yang artinya adalah bukan kemudian kontan sekarang juga, tetapi harus cash, sifatnya harus cash, tidak boleh dikredit. Itu makna daripada hulul. Sehingga kemudian ketika terjadi pertukaran barang ribawi yang tidak sejenis, pertukaran barang ribawi tidak sejenis itu contohnya misalkan emas ditukar perak, emas ditukar dengan bahan makanan yang lain dan lain sebagainya. Di situ syaratnya cuma dua, hulul dan takobut, dan tidak ada tamatsul. Mengapa kok tidak ada tamatsul? Disebabkan karena tidak mungkin menimbang atau menakar dalam ukuran sama. Contohnya misalkan membeli emas itu berarti menukarkan uang dengan emas. Jadi menukarkan uang dengan emas. Meskipun sifat pertukaran ini karena sudah berbeda jenis, meskipun uang itu dinilai sebagai yakunu maqamad dzahab, tapi uang itu bukan termasuk secara fisik, bukan termasuk emas, sehingga kemudian tidak bisa ditakar, tidak bisa ditimbang, dalam ukuran sama, sehingga tidak wajib tamatsul, tetapi wajibnya hanya hulul dan takobut. Hulul itu maknanya tadi, kembali lagi, itu adalah berasal dari takhrijul furu' minal asli. Jadi merupakan penggalian hukum cabang. Yang asli, jadi yang berdasarkan dalil asalnya itu sebenarnya hanyalah imkanul qabdi, yaitu bisanya diserah terimakan. Berangkat dari mana? Berangkat dari keterangan sebuah hadis yang menjelaskan bahwasanya fa'idah talafat hadhil asnaf fabi'u kaifasitu fabayyi'u kaifasitu. Jadi kalau misalkan terjadi perbedaan jenis, misalkan emas dengan uang atau beras dengan uang, pokoknya itu termasuk barang ribawi, maka hukumnya adalah fabayyi'u kaifasitu. Lakukan jual beli semaumu, terserah mau kontan cash secara langsung diserahkan uangnya seketika, atau diutang dulu, nanti penyerahannya setelah 1 minggu kemudian, boleh, hukumnya boleh. Jadi bahkan utang barang ribawi pun hukumnya boleh. Utang emas saja boleh kok. Ya, utang emas saja hukumnya boleh. Ya, jadi begitu. Jadi terus kemudian bagaimana dengan jual beli emas secara online semacam ini? Hukum jual beli emas secara online hukumnya boleh, karena yang penting adalah imkanul qabdi, bisanya diserah terimakan. Jadi hukum asalnya itu hanya harus ada kepastian ya dan biadinnya itu. Jadi bisanya diserah terimakan. Kapan misalkan penyerah terimanya? Penyerah terimaannya misalkan 1 minggu kemudian, ya boleh saja. Jadi sama dengan kita itu jual beli barang yang lain, asalkan satu saja. Kalau hulul asal satu saja, yaitu hulul tadi. Hulul itu karena merupakan takhrij, jadi merupakan penggalian hukum cabang, dan itu berlaku pada barang ribawi, maka hukumnya adalah tidak boleh dikredit. Jadi harus secara kontan. Jadi secara kontan, sekali lagi secara kontan di sini tidak sama dengan langsung penyerahan harga seketika, enggak. Jadi enggak seperti itu ya. Jadi boleh diserahkan 1 minggu kemudian, boleh uang yang sekarang diserahkan terus kemudian barangnya datang 1 minggu kemudian, boleh. Sekian, semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada komentar baru, ada permasalahan baru, silahkan dicantumkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.